ini memang benar-benar ya mengarah teks yang berjenis natural phenomena. Nah, ini agak sering ini jenis teks seperti ini, ya nak ya, natural phenomena ini atau fenomena alam, fenomena. Nah, jadi fenomena alam, global warming, kemudian terjadinya bencana-bencana, natural disasters juga masuk di sini, ya. Nah, termasuk global warming, environmentally friendly. Kemudian ramah lingkungan yang tadi Ibu sebutkan ya, ramah lingkungan. Kemudian terkait bagaimana keseimbangan ekosistem, nah, itu juga agak sering. Kalau kami amati dari teks yang muncul di UTBK, ya dari awal-awal UTBK dulu, ini agak dominan teksnya itu adalah fenomena alam. Ya, nah kita lihat. The process of global warming and the destructive nature of wildfires. Nah, predikatnya jauh di sini. Ini predikatnya, yang berspidol ungu ya, nak ya. Nah, ini predikatnya. Oke. Ibu pindahkan ke sini. Ini predikatnya, ya present perfect. Present perfect karena ada have yang diikuti kata kerja bentuk ketiga aktif ya. Ya, aktif. Oke. Berarti subjeknya dari the process sampai wildfires, kebakaran hutan ya, kebakaran liar gitu ya. Nah, karena di sini ada and pada subjeknya, nah ini subjeknya dari the process of global warming and the destructive nature of fires itu adalah subjeknya. Nah, kita ketemu predikatnya have created. Ya. Nah, karena ada and, maka dia plural subjeknya. Berarti subjeknya adalah bentuk banyak, ya, atau plural sering kita menyebutnya. Nah, jadi ada n itu dihitung sebelum n dan setelah n. Proses global warming dan ya rusaknya alam karena kebakaran liar, gitu kan ya, telah membuat a deadly cycle, siklus kematian, in which one constantly contributes to the other. Ya otomatis ya, satu dengan yang lainnya secara konstan berkontribusi kepada yang lainnya, kepada tanaman, kepada manusia, ya, animal, plants and humans. Nah, itu maksud dari kalimat a deadly cycle in which one constantly contributes to the other. Jadi dia berkontribusi kepada ya animals, tanaman, hewan-hewan, ya, dan humans living, ya, kehidupan manusia. Forest fire, ya, forest fires, kebakaran hutan, and global warming. Kembali lagi kita ketemu di sini predikatnya. Masih sama, ya, dengan predikat pada kalimat sebelumnya. Have created. Nah, dia sudah menyebut forest fires, kebakaran hutan. Tadi baru wildfires, ya, kebakaran liar. Ya, tentu pasti di hutan, gitu ya. Forest fires and the global warming. Nah, itu subjeknya. Have created a dangerous relationship. Ya, paham ya? Nah, kemarin kita sempat ya selewat membahas bila ada determiner, bila ada dangerous, kata sifat, bila ada relationship, kata benda, dia akan membentuk noun phrase. Ya, dia akan membentuk noun phrase atau frase yang dimana di dalam kata benda itu ada kata sifatnya. Dangerous itu, ya. Jadi kalau a relationship saja itu adalah kata benda, noun saja, tapi disisipkan di tengahnya dengan kata sifat sayangku ya, maka dia akan menjadi noun phrase. A dangerous relationship, an international competitions itu adalah noun phrase karena international adalah kata sifat. Some difficult questions itu adalah noun phrase karena difficult adalah kata sifat. Nah, seperti itu. Ya. The link between these two forces has become, nah, predikatnya di sini, has become. Berarti become-nya juga di sini adalah kata kerja bentuk ketiga. Clear in recent years. Jadi hubungan antara forest fires dan global warming itu ya dua hal yang jelas katanya. Sudah menjadi hal kejelasan in recent years dalam tahun-tahun belakangan ini.
memang setiap ada time, ada waktu, ya misalnya recent saja itu artinya baru saja, atau dia pakai recently, ya itu juga adverb of time, ya kata keterangan waktu. Dia reverse-nya merujuk kepada dia present perfect, ya berarti si predikat itu pasti akan have ataupun has, ya have atau has yang diikuti kata kerja bentuk ketiga, seperti itu, ya recent. Bisa juga recently, baru-baru ini. Nah, dia mempertegas recent years, tahun-tahun belakangan ini. As, nah as itu sama dengan since dan because, ya, karena, ya. As the climate boleh juga, since the climate boleh juga, because the climate, ya. Nah, jadi as itu harus diikuti subjek. Mana subjeknya? Climate. Mana predikatnya? Becomes. Oke. Karena climate-nya, iklimnya ini satu, makanya become-nya pakai as. Ya, as the climate becomes warmer, karena iklim itu menjadi lebih menghangat, ya, forest will become drier. Hutan itu akan menjadi mengering, ya panas tadi. Spawning the perfect environment for fires. Ya, spawning di sini ya artinya ya kalau makna di kalimat ini ya berdampak kepada ya the perfect environment, membentuk sebenarnya dia, ya. Nah, lingkungan yang sempurna dikarenakan kebakaran tadi. Nah, ya itu maksudnya. Jadi pasca kebakaran itu lingkungan juga terbentuk gitu. Nah, pasca erupsinya Gunung Semeru, lingkungan baru terbentuk, itu maksudnya. Kalimat dari spawning the perfect environments for fires, itu maksudnya. Jadi pasca fires itu lingkungan terbentuk. Pasca erupsi Semeru, nah itu juga lingkungan terbentuk gitu, ya. Nah, tergantung pembaca memahami pengaruhnya itu positif atau negatif. Ya, tidak selamanya erupsi gunung meletus itu kan negatif, tapi ada dampak positifnya. Nah, misalnya karena dia mengeluarkan lahar-lahar, ya, magma dan seterusnya, maka soil, tanah di sekitar erupsi gunung tersebut maka akan menjadi subur, misalnya. Nanti ada dampak positifnya kepada farmers, kepada petani, kan. Nah, jadi kalau kita balik ke belakang, ya ada positifnya juga dari erupsi gunung meletus, misalnya, ya sekian tahun ke depan wilayah itu menjadi wilayah yang subur untuk bercocok tanam, ya for farming atau for agriculture, misalnya seperti itu. Nah, itu maksud dari kalimat the spawning the perfect environment for fires. In addition, nah kembali kita menemukan in addition ini adalah sebagai tambahan. In addition, lagi pula, selain itu, nah ini kan bisa dengan moreover, ya, furthermore, yang in addition ini sebagai konektor dia atau sebagai kata sambung, ya. Moreover, furthermore, besides, pakai s, ya. Karena forest fires itu terus-menerus terjadi and gain intensity. Nah, ini paralel, ya. Ya, ini predikatnya. Nah. Continue, kata kerjanya polos, maka gain-nya juga mendapatkan juga kata kerja polos, ya. Ini predikatnya. Ya. As forest fires continue and gain intensity, dikarenakan kebakaran hutan itu terus-menerus dan memperoleh intensitasnya, the trees release, akhirnya pohon-pohon itu melepaskan lebih banyak karbon ke atmosfer yang berkontribusi, nah, ya kita pakai which di sini. Nah, kenapa kontributnya pakai s? Karena atmosfernya di sini adalah singular atau satu, ya, yang berkontribusi to the greenhouse effect, efek rumah kaca, ya, and which therefore, oleh karena itu mengakibatkan pemanasan global. Sangat masuk di akal sekali, ya, kalau pohon ditebang atau pohon habis karena hutan terbakar, ya dampaknya adalah high temperatures atau suhu meningkat dan efek rumah kaca nanti larinya ke global warming atau pemanasan global ini. Oke. Jadi intinya proses global warming dan rusaknya alam dikarenakan kebakaran hutan itu berdampak kepada lingkungan. Oke, paragraf kedua, ya, Nak, ya. Oke. Iya. Paragraf kedua. Iya. Sini, ya. Iya, ini. The increase in the forest fires, ya. Predikatnya adalah can now be seen. Ini predikatnya.
sekarang itu dapat terlihat, katanya, ya itu predikatnya, dengan memunculkan models auxiliary, ya Ken, dapat. Jadi sekarang dapat terlihat as a factor, sebagai faktor yang berkontribusi kepada global warming, meningkatnya kebakaran hutan. Ya, sering terjadi di mungkin tempat berdiamnya Ananda semua, anak-anak SSC 3082 ya, sering terjadi beberapa titik kebakaran hutan, misalnya ya daerah Sumatera, Sulawesi, Kalimantan kemarin lumayan juga ya, sebelum pandemi ini lumayan tinggi juga beberapa titik hotspotnya itu ya, titik kebakaran hutan itu lumayan tinggi juga sebelum pandemi kemarin ya, yang menyita perhatian dari pemerintah. Berikutnya, the trees in the carbon cycle are labeled. Nah, ini pasif ya, Nak ya. Karena ini kata kerja bentuk ketiga. Di sini ada are-nya, ini bentuk ketiga. Berarti dia bermakna di. Are labeled, diberi nama a sink or a store for carbon. Nah, kita tahu bahwa pohon yang ada di hutan itu adalah tempat untuk menyimpan karbon. Jadi betapa pentingnya pohon di hutan itu, ya, a store for carbon. The ability of trees to store carbon dioxide. Nah, predikatnya ini sayangku has helped. Nah, ini bentuk ketiga. Nah, ya, the ability-nya satu, jadi pakai has, bentuk ketiga. Nah, jadi kemampuan. Nah, kita mengartikannya kemampuan pohon-pohon menyimpan karbon dioksida sudah membantu. Nah, gitu ya. Jadi sayangku predikatnya adalah the ability of trees to store carbon dioxide. Jauh predikatnya, ya enggak? Sampai dioksida. Nah, jadi sekali lagi kita mematangkan, ya kita mematangkan mana bagian subjek, mana bagian predikat. Nah, itu nanti insya Allah lancar, insya Allah ya. Nah, jadi memenggal bagian subjek itu sampai kita ketemu ke bagian predikat, ya, baik dia aktif kalimatnya maupun dia kalimat pasif, kita ketemu dulu M is R, gitu aja lah yang kelihatan. Kita ketemu M is R, itu batasnya. Ya, kita ketemu was were, itu batas subjek dengan predikat. Kita ketemu have atau has, ya. Nah, di kanannya bentuk ketiga ya, kalau dia aktif ya, itu batas antara subjek dengan predikat. Ya, atau kita ketemu past perfect had bentuk ketiga, itu batas subjek dengan predikat, atau kita bertemu dengan models auxiliary seperti kalimat awal paragraf kedua ini, ya Nak ya, kita menemukan can, kita bertemu dengan could, kita ketemu dengan should dan seterusnya, must, may, might dan seterusnya, itu menandakan dia memisahkan bagian predikat itu dengan bagian subjek, ya, makanya yang berspidol hijau di sini ini adalah bagian subjeknya. Kemampuan pohon-pohon menyimpan karbon dioksida telah membantu mengurangi jumlah CO2 yang dipompakan. Nah, is pumped. Ini juga pasif sayangku, ya. Ada M is R bentuk ketiga, ini juga menjadi pasif ya, ke dalam atmosfer. But, nah ini juga konektor ya, tapi nah ingat kalau ada but itu kalimat sebelumnya dengan kalimat berikutnya itu harus kontradiktif, bertentangan, berlawanan, berseberangan. Ya, but however. Nah, ya, nevertheless, on the other hand, on the contrary, on the kontroversi. Nah, itu but itu harus kontradiktif, dia bertentangan, berlawanan. However yang sering kita pakai ya, but, however, nevertheless. Nah, mungkin agak jarang anak-anak menggunakan nevertheless, tapi ya termasuk konektor yang populer juga dia ya. Meanwhile seperti itu ya. But now the more trees are being burned through. Nah, semakin banyak pohon-pohon di hutan itu yang terbakar melalui meningkatnya kebakaran hutan, stored carbon dilepaskan, ini juga pasif ya. Nah, M is R being bentuk ketiga, ini bentuk ketiga. And CO2 becomes part of the greenhouse gases. Akhirnya CO2 itu menjadi bagian dari gas rumah kaca dan dia mengendalikan the greenhouse effect. Efek rumah kaca, panas kita ya, di bumi ini terasa panas, meningkat suhu bumi ya. Nah, jadi akan increase ya the temperatures of the earth ya. So we believe that extra fires, predikatnya mana sayangku? Ini ya, believe ya. Oke. Tapi dia menggunakan that. Jadi ada anak kalimat. Nah, jadi kita percaya bahwa nah, biasanya setelah that itu, nah, berarti that ke kanannya, tadi kan ada subjek, ada predikat ya. Nah, so ini kan konektor ya, maka jadi sehingga ya Nak ya.
Ini sama dengan thus, maka jadi sehingga, sama dengan therefore, sama dengan consequently, sama saja ya. Jadi kita percaya bahwa mana subjeknya, kanan that atau anak kalimat. Nah, di kanannya ini disebut dengan anak kalimat. Nah, ini anak kalimat sayangku ya. Nah, harus subjek lagi di kanannya. Harus polanya subjek lagi. Subjek predikat lagi di kanannya. Mana subjeknya? Extra fires. Mana predikatnya? Intensify. Nah, ini subjek predikat lagi ya, ya. Nah, ya. Nah, so we believe that the extra fires intensify global warming. Furthermore, terlebih pula, nah furthermore sama dengan so ya. Nah, furthermore sama dengan so. Carbon is released, pasif lagi, dilepaskan in the decomposition of the trees, karena ini dia italic atau huruf miring, nanti pasti ditanyakan ya nak ya, jadi ibu tidak mengartikannya. The decomposition of the trees after the fire. There is no doubt, tidak ada keraguan lagi. Mana predikatnya coba, kalimat terakhir. There is no doubt that global warming and forest fire are linked to rising temperatures. Berarti predikatnya adalah is. Ya, oke. There is no doubt. Tidak ada keraguan lagi bahwa global warming dan kebakaran hutan are linked. Ini adalah kata kerja bentuk ketiga. Ya, to rising temperatures. Ini adalah paragraf kedua. Jadi katanya tidak ada keraguan lagi bahwa pemanasan global dan kebakaran hutan itu dikaitkan kepada meningkatnya suhu. Kalau ada temperatures, ya suhu maksudnya ya. Iya, dipindahkan dulu. Oh, ini terpisah kemarin. Waktu bikin PDF-nya dia terpisah, nggak apa-apa. Iya. Nah, ini paragraf 3 dan 4 ya. Oke. Yang 4-nya belum. Coba saya lihat dulu ya. Which are not ya, yang 4-nya. Oh, being used. Oke, sedikit lagi dah ini. Ibu tambahkan saja. Jadi ini adalah paragraf ketiga dan keempat ya, which are not being, ya, which are not being used. Nah, used. Oke, titik. Nah, sekarang kita membahas paragraf yang ketiga dan paragraf yang keempat ya, khusus anak-anak hebat, anak-anak SSC 3082 ya pada Jumat hari ini. Ya, kita teruskan. Berarti predikatnya adalah is ya. Ya, ini subjeknya. Global warming dia satu, maka pakai is. Boleh pakai was, boleh pakai has been, boleh. Ya, kebetulan kalau dia konteksnya, teksnya itu menceritakan alam atau natural phenomena yang tadi, maka kita menggunakan simple present tense. Ya, jadi agak dominan dia menggunakan present perfect dan simple present tense. Ya, kita menggunakan am, is, are, atau kata kerjanya ada penambahan s atau is, ya. A process which has been occurring for years and whose effects have been more intensively felt by all of living creatures. Kalimat ini lumayan panjang, tapi predikatnya pada is tersebut. Jadi global warming itu merupakan sebuah proses yang terjadi selama bertahun-tahun, yang dampaknya have been more intensively felt, sudah dirasakan, ya. Sudah dirasakan secara meluas. Nah, ini pasif ya. Nah, di dalam anak kalimatnya ada predikat lagi, tapi dia pasif ini. Ada been, ini been enak ya. Ini bentuk kata kerja ketiga. Nah, jadi telah dirasakan secara meluas by all of living creatures. Nah, living creatures masuklah animals, plants, dan humans. Forest fires have also been recorded. Nah, predikatnya ini enak ya. Nah, ini juga pasif. Pasif juga. Kalau ibu berbicara pasif, nah pasti yang ada di otak kita itu di ya nak ya. Nah pasif itu di ya, oke. Jadi subjeknya adalah forest fires. Karena subjeknya forest fires itu adalah plural, ya fire-nya itu pakai s ya nak ya. Maka kita pakai have di situ, bukan lagi has. Pasif dari present perfect. Pasif dari present perfect ya. Have also been recorded. Sudah dicatat ya for years, but as mentioned today are a natural process. Tapi yang disebutkan itu adalah proses alam, sebuah proses alam. Ya.
Jadi kebakaran hutan sudah dicatat selama kejadian bertahun-tahun. Sudah terjadi dan dicatat selama bertahun-tahun. But as mentioned, they are a natural process. Oleh karena itu, it would be reasonable. Ya. Nah, berarti predikatnya ini ya, Nak ya. Would be tadi kalau kita menemukan model auxiliary, maka it itu subjeknya, would itu adalah predikatnya. Kenapa pakai be? Ini adalah karena reasonable di sini adalah kata sifat ya, Nak ya. Nah, kalau ada able ini kata sifat, Nak. Reasonable yang beralasan ya, reasonable, reason. Kalau reason saja kata benda, alasan. Tapi kalau reasonable yang dapat diterima maksudnya ya, would be reasonable yang dapat diterima, yang beralasan. Jadi kalau ada able itu kata sifat. Reasonable, enjoyable, lovable, capable, credible ya, kalau dia able ya, misalnya seperti itu. To attack global warming first. Bagaimana untuk bagaimana menghilangkan global warming dulu deh, gitu pertama kali. Much work has been done. Nah, ini predikatnya ya, Nak ya. Predikatnya adalah has been done. Has been ini adalah kata kerja bentuk ketiga. Berarti dia adalah di. Banyak usaha sudah dilakukan. Ya, has been done already. Sudah dilakukan to solve this problem, mengatasi masalah ini supaya global warming itu terhenti. Some plans. Nah, predikatnya mana, Nak? Predikatnya di sini sayangku. Nih, jauh ya. Ya, jauh ya. Nah, karena Ibu mencari MSR nggak ada di sini sebelum has been. Was were tidak ada, tapi ada has been. Nah, itulah predikatnya. Gitu ya, Nak ya. Jadi kita membiasakan diri saja. Nah, ini predikatnya. Jadi beberapa rencana atau beberapa aktivitas ya untuk mengurangi emisi gas rumah kaca seperti Kyoto Protocol, yaitu sudah dilakukan selama bertahun-tahun, tapi they have shown little results. Mereka menunjukkan dampaknya kecil. Nah, predikatnya lagi, karena ada kalimat baru, ini predikatnya lagi. Ini bentuk ketiga. Ya, oke, nanti D itu ditanyakan karena dia bold dan italic. Paragraf keempat. Some expert who care about. Nah, mana predikatnya coba? Dari some expert sampai at home. Ya, predikatnya adalah say. Nah, ini predikatnya. Jadi beberapa pakar atau ahli yang peduli kepada global warming mengatakan bahwa, nah tadi kata Bu Giat, kalau ada dead clause, dead, di kanan dead ini disebut dengan anak kalimat. Hujan deras nih di tempat Bu Giat, mudah-mudahan lancar nih ya, idiomnya biasanya nih suka mati lampu nih, agak deg-degan juga nih Nak ya. Waktu pandemi tahun lalu ada sekali mati lampu saat online gini ya karena hujan gini. Ya mudah-mudahan tidak ya, ini lancar. Biasanya ya mudah-mudahan tidak ya, Nak ya, lancar sampai selesai 75 menit ke depan. Oke ya. Jadi suara juga agak tarik ini karena hujan lumayan deras ya. Jadi kalau ada dead, berarti dead clause di kanannya atau anak kalimat deh gitu ya. Berarti some experts who care about global warming itu sebagai subjeknya atau induk kalimatnya. Sebagai subjeknya atau induk kalimatnya. Ya, di kanan dead itu harus kita ketemu lagi dengan subjek predikat. Nah, mana subjeknya? Oke, Ibu buatkan dengan warna spidol yang berbeda. Subjeknya betul, the solutions. Oke, kita cari ini subjeknya. Mana predikatnya? Betul, must start. Betul. Nah, gitu caranya. Ya, jadi kita ketemu subjek, mana predikat. Nah, jadi predikat itu bisa kata kerja present ini kan ya. Atau kalau dia misalnya subjeknya singular says, atau kalau dia past tense said, boleh ketemu kata kerja. Selain am is are, selain was were, selain have has had, selain models auxiliaries yang tadi sudah kita ulik sedikit ya. Nah, jadi katanya beberapa kali mengatakan untuk peduli kepada global warming, ya solusinya harus mulai dari rumah katanya. Tidak bisa, harus mulai dari rumah, tidak bisa dari yang lain katanya. People who suffer from immediate effect global. Mana predikatnya sayangku? Jauh di sini predikatnya. Must realize. Ya, harus menyadari. Jadi orang-orang yang menderita dari efek global warming yang secara langsung harus menyadari their day-to-day activities, kegiatan harian mereka berkontribusi kepada perubahan iklim. Ya, kegiatan harian kita ini berkontribusi nih
berkontribusinya kepada hal yang jelek ya. Kita menggunakan AC di dalam ruangan itu kan ada CFC-nya, klorofluorokarbonnya. Nah, kita berkontribusi menaiknya suhu bumi gitu ya, secara tidak langsung. Atau kita sering membakar proses pembakaran, burning proses misalnya, itu termasuk kepada berkontribusi negatif kita kepada climate change atau perubahan iklim ini ya. But reducing, tapi mengurangi apa yang disebut dengan carbon footprint. Nah, mengurangi carbon footprint. Nah, ini disebut ya pasif ya, ini bentuk ketiga. Oke, carbon footprint ini kalau teksnya berjenis natural phenomena seperti yang kita bahas ini, carbon footprint itu ya misalnya karbon monoksida, karbon dioksida, yang gitu-gitu dia. Pokoknya yang jelek aja deh, gitu deh. Jadi carbon footprint itu yang jelek aja. Jadi karbon dioksida, karbon monoksida, kemudian pembakaran dari kita membakar kertas, kemudian kita menggunakan AC, ada CFC, klorofluorokarbonnya dan seterusnya. Itu disebut dengan carbon footprint. Ya, it's not difficult. Ya, jadi katanya mengurangi apa yang disebut carbon footprint itu bukan hal yang ya, it's not difficult. Itu tidak sulit katanya. Tidak sulit, berarti mudah dong. Berarti mudah dong. Oke, kita lihat. It can be, mana predikatnya sayangku? Can be ya. It can be as easy as ya. Sama mudahnya dengan kita membeli ya, buying an energy efficient appliance. Belilah peralatan rumah yang hemat energi. Peralatan rumah tangga yang hemat energi. Contoh, lampu hemat energi, AC hemat energi, televisi hemat energi katanya ya. Or switching the lights off in rooms which are not being used, atau matikan lampu dalam ruangan yang tidak sedang digunakan. Ini juga pasif ya, yang tidak sedang dipakai. Ini bentuk ketiga. Nah, jadi dia mengarah kepada kalimat pasif. Jadi ada solusi katanya. Mudahnya apa katanya? Untuk menghilangkan carbon footprint ini, belilah peralatan di rumah tangga yang hemat energi dan matikan lampu dalam ruangan ketika which are not being used, ketika tidak sedang dipakai. Keluar dari kamar mandi, matikan dong lampu kamar mandi. Kemudian kita berangkat meninggalkan rumah, misalnya AC dalam kamar harus dimatikan dong dan seterusnya. Gitu ya. Ini maksud dari kalimat ini. Ibu teruskan, Ibu ambil dulu. Oke. Oh, iya. Next, paragraf. Berarti ini paragraf yang ke-5 ya. Iya, kita teruskan. Ini paragraf 5. Leadership from ordinary people. Nah, predikatnya ini ya. Ini predikatnya, betul. Nah, berarti leadership-nya satu, kita pakai is. Ya. Leadership from ordinary people. Jadi kepemimpinan dari orang-orang sekitar kita, misalnya ya, ordinary itu yang biasa ya. Is what it will take to fight against. Jadi bukan fight ya. Dibuang dulu L-nya, saya kok ini salah. Iya. Kemarin tidak kehidupan. Nah, harusnya gini, to fight. Bagaimana to stop? Atau mengurangi bisa, to fight. To stop, minimize, ya. It will take to fight against global warming. Bagaimana untuk ya melawan global warming ini? People must educate. Nah, predikatnya ini, setiap orang atau orang-orang harus mengajarkan, memberitahu, tell others, advise others, ya, must educate each other on these harmful effects. Apa sih bahayanya? Ya, and make them known, dan membuat mereka tahu. But this process, predikatnya adalah will continue. Nah, ini predikatnya, ya. Nah, jadi this process subjeknya, nah, will continue adalah predikatnya. To damage forests around the world, unless, nah, unless ini sama dengan if not. Nah, titik if not. Berarti kalau kita ke bahasa Indonesia kan, dia artinya adalah jika tidak. Nah, ini adalah jika tidak. Unless something. Nah, boleh juga. Berarti kalau Ibu menuliskan, boleh Ibu tuliskan begini kalimat yang di atas ya. Jadi, but this process, tapi proses ini will continue, akan terus-menerus terjadi, merusak hutan di bumi ini unless. Nah, Ibu tuliskan, boleh menggunakan ini. If, nah, something, iya. If something is not done. Nah, is not done to reduce the effect of global warming. Ya, nah ini kita teruskan sama ya kalimatnya. Nah, jadi kalimat unless something is done sama dengan if something is not done. Karena unless sama dengan if not.
Nah, seperti itu. Dia biasanya muncul dalam kalimat pengandaian atau if clause ya. Baik dia tipe 1, tipe 2 maupun tipe 3. Sementara ini adalah tipe 1. Jadi masih mungkin terjadi ya dalam kalimat pengandaian. Kita menggunakan if clause itu. Nah, jadi unless itu sama dengan if not. Unless itu sama dengan if not. Ya. Oke. Ya, kita teruskan. Iya, nomor 6. Ya, kita lihat pertanyaannya akan seperti apa. What is the topic of the text? Ya. Global warming and forest fires as factors contributing to rising temperatures, the process of global warming and the destructive nature, home solutions to anticipate the rising world temperature, the greenhouse effect as a cause of global warming and fires, apakah the effects of global warming on the human civilizations. Ya, nomor 6. Mana nih kira-kira? Ya. Tadi kan membicarakan global warming dengan kebakaran hutan ya. Minimal global warming dan forest fire itu harus ada. Dia harus ada di opsi. Global warming dan forest fire itu, dua non-phrase itu, dua kata tersebut harus ada di opsi. Ya. Berarti yang A ada tuh, atau minimal salah satunya deh. Itu global warming forest fire ada, simpan dulu. Yang B global warming destructive nature simpan dulu, ada global warmingnya lumayan lah. Yang C home solutions to anticipate the rising, salah ya, tidak ada global warming forest fire. Yang D the greenhouse effect cause global warming and fires, bolehlah simpan dulu ya. Kemudian the effects of global warming on the human civilization, peradaban manusia. Dampak global warming pada peradaban manusia, salah dong ya. Jadi yang tidak berpeluang adalah C dan E. Yang berpeluang adalah A, B, D. Ya, A, B, D. Oke. Sekarang Ibu jawab dulu. Nomor 6 ini adalah yang A. Ya, kita lihat yang A nomor 6 ini ya. The process of global warming and forest fire sebagai faktor yang berkontribusi kepada meningkatnya suhu. Kenapa tidak yang B, Bu? Proses global warming dan rusaknya alam. Rusaknya alam ini alam yang mana yang rusak? Tadi kita ngomongin hutan, berarti ini bisa laut, alam itu. Bisa river, nah berarti yang B itu salah. Oke, kenapa tidak yang E? Tidak yang E. Oh, tadi sudah salah yang E ya. Oke. Kenapa tidak yang D? Jadi yang tidak berpeluang adalah C dan E ya. Jadi yang C dan E tidak kita bahas karena kata forest fire dan global warming-nya itu tidak ada. Sementara kenapa tidak yang D? Ya enggak? Kenapa tidak yang D? The greenhouse effect as a cause of global warming and fires. Kebakaran. Kebakaran apa ini? Ya enggak? Kebakaran rumah, kebakaran pabrik, kebakaran perumahan. Jadi masih meluas. Jadi yang betul adalah alfa. Untuk nomor 6 ya, yang benar adalah alfa. Ya. Ya. Berikutnya nomor 7. Udah mulai berhenti hujannya di sini. It is implied in the text that, ya, it is implied in the text that, implied, diimplisitkan. Nah, ini predikatnya ya, pasif ya. Oke. Sesuatu hal atau teks itu diimplisitkan. Ada hal yang diimplisitkan dalam teks bahwa kalau ada that, maka di kanannya harus subjek dan predikat aja lah, nggak usah sampai objek ya, sampai predikat aja deh. Oke. Mana predikatnya? Can comfortably survive. Mana predikatnya? Increases. Mana predikatnya? Can only be stopped. Mana predikatnya? Has been well introduced. Oke. Mana predikatnya? Must be actively involved. Berarti, nah, mana nomor 7 ini? Ya, berarti all people must be actively involved. Semua orang harus dilibatkan secara aktif. Pasif ya? Ini juga pasif ya? Ini pasif predikatnya, ini pasif predikatnya, ini juga pasif predikatnya. Ya, must be actively involved. Be ini adalah kata kerja bentuk ketiga. Nah, ini ada adverb. Berarti li ini menerangkan involved-nya. Jadi yang betul adalah elang. Ya. Oke. Jadi bukan yang A, orang merasa dapat bertahan hidup dengan nyaman walaupun hot, walaupun bumi panas. Oh enggak dong ya. Ya. Orang tidak bisa survive nanti ujungnya ya. Kemudian sejumlah ilmuwan terkait global warming meningkat, tidak itu lari, tidak ke sana lari teks ini.
atau implisitnya tidak itu. Kemudian suhu bumi yang meningkat hanya dapat dihentikan, ini juga pasif ya, ada B, ini bentuk ketiga, hanya dapat dihentikan oleh para ahli yang cerdas, tidak. Kemudian pendidikan atau penyuluhan terkait bahaya global warming telah diperkenalkan dengan baik. Nah, jadi yang D ini ya, yang delta ini ada dalam teks, tapi bukan implisitnya, ini sebagai supporting sentence saja, ini sebagai kalimat pendukung saja, ya, ini sebagai ya, itu di dalam teks itu ada yang kita istilahnya supporting sentence saja. Kadang-kadang dia tidak bisa untuk mendukung jawaban implisit ini karena dia kalimat pendukung saja. Sementara implisit itu ya tadi ada di teks tapi tidak persis banget kosakata yang kita ambil gitu ya, tapi maknanya masih tetap sama. Jadi tadi ada di paragraf terakhir ya. All people must be actively involved. Setiap orang harus dilibatkan secara aktif bagaimana saving the world, mengamankan bumi dari kerusakan. Ya, berikutnya Ibu ambil nomor 8. Ya. Ibu ambil lagi nomor 9, cukup. Oh, cukup ini. Ya. Karena PDF-nya dibuatkan terpisah. Iya, the text mainly all the following except, kecuali, nah seperti yang gue sampaikan di UTBK 2021 kemarin, yang kemarin ini di tahun ini ya, itu agak sering dia soalnya menggunakan except begini. Jadi agak teliti ya, apakah dia ada except-nya atau tidak dari kalimat restatement ya. Faktor-faktor yang leading, yang menggiring kepada meningkatnya suhu bumi, solusi melawan global warming, the educations about global warming, the site of global warming, atau ada effects. Mana yang tidak disebutkan, yang tidak dituliskan pada paragraf yang tadi. Jelas delta ya. Tidak tahu kita kejadiannya di mana tadi. The site ini adalah place sayangku, ya, tempat. Jadi bisa place, bisa area, bisa district, wilayah. Nggak tahu ini kita. Di mana? Si writer ini menulis di mana kejadian global warming ini? Apakah di benua Amerika, Asia, Australia? Dia tidak specific site, tidak specific place yang disebutkan dia. Sementara yang lainnya betul semua kan? Faktor-faktor yang leading kepada tadi kan ada, yaitu global warming dan kebakaran hutan. Solusinya tadi ada di paragraf terakhir ya, education about tadi juga ada. Jadi solusinya dari rumah dong kata tadi ya. Kemudian the effects of forest fires juga tadi ada. Ya, 9. The purpose of the text adalah untuk tujuan dari bacaan. Nah, maka predikatnya adalah is ya. Berarti subjeknya adalah menanyakan tujuan. Nah, menanyakan tujuannya. Nah, kalau tujuannya itu tolong agak ditekankan kepada, nah ini harusnya huruf kecil semua ya. Tekankan kepada kata kerja yang ada di awal opsi ya. Report, melaporkan, persuade, membujuk, mengajak, argue for, memperdebatkan, compare, membandingkan, describe, mendeskripsikan. Maka nomor 9 jelas yang B loh, tujuan dari dia ya. Ayo dong pembaca, membujuk, mengajak. Ayo dong pembaca, to fight against, lawan ini. Suhu bumi yang meningkat ini kita lawan gitu ya. Berarti to fight against ini ya nanti larinya kepada bagaimana to stop. Nah, sebelum sampai stop minimize dulu deh gitu ya, nggak minimize dulu dong. Nah, sebelum sampai kepada to stop itu maksudnya. Ya. Jadi membujuk, mengajak pembaca. Nah, jadi kalau di dalam soal teks yang ada di SMA, ini adalah teks berjenis hortatory exposition text. Hortatory exposition text. Jadi mengajak pembaca itu dilibatkan dalam teks ini. Ayo dong, hentikan dong global warming ini. Ayo, jangan sampai terjadi kebakaran hutan di mana-mana. Bagaimana caranya? Jadi komunikatifnya seperti itu, ya. Hortatory exposition text. Kalau di tingkat SMA, jenis dari teksnya itu ya, nak ya. Kelebihan mengambil kelebihan oke. Pronoun they, the sentence of paragraph 3 refers to. Iya. Mana predikatnya, nak? Iya, betul. Refers to. Ya, ini predikatnya ya. Berarti subjeknya adalah dari pronoun they. Nah, they itu adalah kata ganti orang. Ya. Kalimat terakhir paragraf ketiga. Boleh dong kita ambil dong. Boleh ya? Coba Ibu ambil ke atas. Paragraf 3. 1, 2, 3. Oh, D yang ini tadi. Ya.
Nah, they yang ini ya. Nah, but they, nah, ini kan ya. Kita melihatnya ke kalimat sebelumnya. Some plans to reduce greenhouse gas emissions such as Kyoto Protocol has been in place for years, but tapi they berarti lihat ke kata-kata atau vocabulary sebelumnya. Maka nomor 11 jawabannya adalah nomor 11. Nomor 10 ya. Oke, nomor 10. Jadi some plans ya. Ya. Some plans berarti yang ini. Banyak ya, kalau it berarti nanti satu. Jadi kalau it dia tunggal, ya enggak, he juga dia tunggal, she juga dia tunggal. Tapi kalau they yang banyak itu cari yang banyak nanti. They banyak, them juga banyak, we juga banyak, our juga banyak. Ya, oke, next 11. Which of the following is closest in meaning to the word decomposition? Oke. Ibu ilustrasikan misalnya ibu sedang menyapu halaman. Nah, ibu menggali lubang di tanah, daun-daun yang tadi ibu sapu itu daun-daun ibu masukkan ke lubang yang tadi ibu gali. Nah, jadi terjadi proses decomposition di dalam lubang tanah tersebut ya. Adanya proses bakteri tanah. Jadi akhirnya membuat daun-daun tadi itu bisa menjadi pupuk atau bisa menjadi fertilizers atau pupuk ya. Berarti terjadi proses pembusukan, penguraian dan seterusnya. Maka nomor 11 jawabannya adalah deteriorations ya. Nah, yang C ya. Jadi proses penguraian, pembusukan membuat ya dibantu dengan bakteri ya. Bakteri itu kan ada di udara, bakteri itu ada di tanah dan seterusnya ya. Development ini pengembangan, destruction kerusakan, kehancuran, depletion ini habis. Kalau depletion itu benar-benar habis. Kemarin masih ada 10 loh, sekarang 0 gitu ya. Kalau diversity itu keragaman, beragam. Kita ini ada 34 provinsi, berarti 34 budaya yang sangat banyaknya dan sangat indahnya. Misalnya ya. Jadi deterioration itu adalah penguraian, pembusukan, itu larinya kepada decomposition, memang larinya kepada biologi dia. Ya, ya. Oke, 11 cacing. Depletion habis tadi ya, diversity itu adalah keragaman. Ya, teks yang kedua pada Jumat hari ini, Jumat tanggal 10 Desember 2021. Oke. Ya, kita teruskan ya. Oke. Questions 12 to 15 are based on this reading text. Ya. Kita lihat teks ini akan tentang apa? Paragraf 1 ya, khusus anak-anak hebat, anak-anak SCC 3082. Yang dari awal kita sudah belajar bersama-sama ya. Insya Allah nanti akan indah semuanya pada waktunya. Semuanya masuk PTN terkemuka di Indonesia ya, Nak ya. Insya Allah. Ya. Yang penting kita sudah berusaha. Kita serahkan semuanya, usaha kita sudah kita maksimalkan. Usaha kita sudah kita maksimalkan, sudah kita naikkan usaha kita. Nah, kembali lagi itu kepada apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Insya Allah semuanya berhasil ya. Oke. Nah, mana predikatnya sayangku? Betul, use ini predikatnya. Subjeknya adalah woven people. Sering orang menggunakan determining istilah. Nah, ini predikatnya dan seterusnya. Subjek predikat aja deh, nggak usah sampai objek deh. Kalau sampai objek mungkin terlalu meluas ya. Yang penting kalau sudah lancar subjek predikat, wah itu bagus deh bahasa Inggrisnya, yakin saya. Dalam menganalisis juga nanti lancar. Ya, kalau apalagi sampai objek. Tapi kalau menurut saya subjek predikat aja udah bagus gitu, karena kalau sudah ketemu predikat pasti next-nya itu pasti objek begitu ya. Next itu kan pasti objek gitu ya. Oke, ya kita teruskan. Banyak orang menggunakan istilah personality ya, kepribadian ya, as an easy way of explaining a person's behavior. Salah satu cara yang mudah untuk menerangkan perilaku seseorang. Someone says, ini predikatnya, says that she is a good saleswoman because she is an extrovert. Nah, oh dia seorang saleswoman yang baik nih, karena dia seorang extrovert ya. Dia orangnya luas, nah, berbagi dia ya. Or, nah ada kejadian lagi. Or her uncle, predikatnya, is hard to get along with. Nah, susah dia akrab dengan orang. Uncle ini, because ini sama dengan S ya. Nah, S boleh juga since ya. Iya. Karena nah subjeknya adalah
He has-nya adalah predikat ya, because he has an authoritarian personality. Jadi dia kepribadiannya yang selalu otoriter, ingin menangnya sendiri gitu ya. Oke. Itu hanya dia mencontohkan kasus saja. Actually the concept of personality, mana predikatnya nak? Betul, does not explain. Negatif ya. Sesungguhnya konsep dari personality itu tidak menerangkan apa-apa about the person's behavior. Instead, melainkan the concept of personality. Predikatnya is ya, is a descriptive one. It relates, predikatnya relates. Kenapa relate-nya itu tidak begini, Bu Giat? Kenapa dia pakai S? Karena subjeknya adalah it. Nah, ini adalah subjeknya. Maka pakai S dong ya, seperti yang pada teks ini. It relates to specific behavioral traits. Jadi sangat katanya dikaitkan. Jadi konsep personality itu dihubungkan kepada perlakuan behavior, perilaku tadi ya, of an individual. It describes, nah predikatnya describes the individual specific adoptions to his or her cultural surroundings. Ya memang perilaku seseorang itu kan sangat berpengaruh kepada budaya ya. Jadi budaya orang Jawa misalnya seperti ini, budaya orang Sumatera, Kalimantan dan seterusnya itu memang dari cultural surroundings-nya, lingkungan budaya sayangku ya. Surroundings ini adalah environment. Nah, ini adalah lingkungan. Nah, ya, jadi terbentuklah personality individuals dari seseorang itu juga pengaruh dari cultural surroundings-nya, di mana dia berdiam ya. Nah, jadi nanti suatu saat anak-anak kuliah di Jogja itu kan nanti otomatis budaya Jogja itu juga kan akan ada di gaya bicara, gaya makanan nanti dan seterusnya. Itu maksudnya di kalimat ini ya. It describes the individual specific adoptions. Hati-hati. Kalau adoption itu kan ambil, adopt itu kan ambil. Kalau adapt itu adaptasi. Ya, nah ini beda O dengan A saja ya. Kalau adopt itu take, ambil. Jadi ada adopted child, anak yang diadopsi gitu ya, diambil. Tapi kalau adaptations itu beradaptasi, berarti suitable gitu ya. Oke, next. Ya. Bu ambil lagi paragraf kedua. We might divine, ya, mana predikatnya? Betul, yaitu might divine. Ini adalah predikatnya. Ya, nah, kan kita ketemu dengan kata kerja models. Might divine-nya mendefinisikan. Nah, ini adalah predikatnya. Kita mungkin mendefinisikan personality as the basic organizations of people yang menentukan that determines the uniqueness, keunikan ya, of their interactions with themselves, with other, with the non-human aspects of their environment. Memang lingkungan yang membentuk perilaku kita. The basic organization, mana predikatnya? Reversion. Ya, karena the basic organization-nya satu, maka river-nya pakai S. Reverse to, merujuk kepada struktur personality. How it is put together. Bagaimana dia ditempatkan secara bersama-sama. And the relationships among the various parts. It concerns, nah ini predikatnya, the total physical, intellectual, and emotional structure of the individual. Nah, jadi, ada beberapa bagian katanya membentuk dari personality kita itu, termasuk ya physical performance dari orang itu, intelektualnya bagaimana, emosionalnya juga bagaimana dan seterusnya. Ya, kalau anak-anak memilih pelajaran psikologi nanti akan belajar ini deh sepertinya ya. Kalau nanti kan ada nih yang suka pelajaran mempelajari manusia, karakter manusia, berarti jurusan psikologi ya nak ya. Nah itu nanti akan meluas ini hanya sekilas sajalah yang kita kupas ini ya. Nah, ini paragraf 3, ini paragraf yang keempat. The personality structure, mana predikatnya? Menentukan, determinnya pakai S ya, karena struktur personality-nya itu satu. Jadi kalau subjeknya singular, predikatnya ada penambahan S atau IS ya. Determines the uniqueness of the individual's interactions. Now, two personalities, predikatnya, are like. All persons, predikatnya, have their own way of interacting with themselves and with their environment and the way interact with others. Kembali lagi, lingkungan membentuk personality kita. Sangat setuju ya. Oke. Human interactions, mana predikatnya?
always brings about. Nah, jadi interaksi manusia selalu berdampak kepada some change in the individual. Jadi berdampak kepada beberapa perubahan pada individu kita. Interaksi, kita berinteraksi gitu ya. This change, mana predikatnya, takes place very slowly. Perubahan ini ya lambat, ya, mengambil tempat yang sangat lambat. It is generally not noticeable, predikatnya ya, pada umumnya tidak terlihat. Tidak terlihat itu change itu, perubahannya itu ya. It is generally not noticeable. Notice itu kan lihat, jadi tidak terlihat ya, ada not. Nah, ada not ya, pada umumnya tidak terlihat dari hari ke hari. Namun demikian, nevertheless ini sama dengan but ya, sama dengan however. The personality is changing constantly. Jadi kepribadian kita itu berubahnya memang secara konstan. Personalities do not all charge at the same rate. Nah, predikatnya do not all charge at the same rate. For example, the child changes. Anak-anak itu berubahnya sangat cepat ya, in both baik fisiknya maupun kemampuan aspek intelektualnya. Nah, orang dewasa ini predikatnya may change, mungkin lambat katanya. Ya kalau kita lihat anak-anak saja umur 5 tahun dia ya. Nah, dia ada di lapangan, suatu lapangan, dia cepat berinteraksi dengan teman baru ya. Itu anak-anak, itu hebatnya anak-anak, kalah. Orang dewasa itu kalah ya. Nah, tapi kalau orang dewasa itu kan lihat-lihat dulu, bisa nggak saya berkomunikasi dengan dia, masuk nggak omongannya atau komunikasinya. Nah, itu katanya maksud dari kalimat ini ya. The adult may change very slowly. Nah, I feel that, saya merasakan itu ya. Tapi kalau kita melihat anak-anak, cepat anak-anak tuh mingle, cepat dia berbaur ya, dapat teman baru cepat dan seterusnya. Ya, ini kata teks ini ya. The child changes very rapidly in both physical and intellectual aspects of personality. The adult may change very slowly. However, every personality undergoes constant. Ini undergoes-nya terjadi ya. Oke. Gradual change as the individual interacts with others. Nah, jadi bertahap sih perubahannya ya, karena individual itu berinteraksi dengan yang lainnya juga. Itu paragraf keempat. Ya, teruskan sayangku ya ke paragraf yang kelima. Oh, ternyata sedikit lagi. Iya. Paragraf 5. Ya, atau paragraf terakhir. Ini paragraf kelima. The personality of individual, their basic organization. Mana predikatnya? Pintar. Nah, sekarang udah bisa ya, ini predikatnya. Betul sekali. Is blending, blender ya. Is blending, jadi menyatu ya. Ya. All the factors. Jadi predikatnya adalah bukan the personality saja, bukan. Nah, cari dulu ada nggak MISR gitu ke kanannya. Nah, itu membuat kita bisa membatasi mana subjek, mana predikat itu. Nah, di sini kan ada is nih. Nah, ya, jadi ada MISR itu batas predikat dengan subjek. Ada was were, ada have has had, ada models auxiliaries yang tadi, nah, itu membatasinya. Mudah kok, mudah. Walaupun nggak ngerti artinya nggak masalah. Yang penting itu loh subjeknya, itu loh predikatnya, gitu ya. Baik kita menganalisis kalimat dalam teks maupun kita menganalisis opsi A, B, C, D, E ya, nak ya. Sama saja nak di menganalisis A, B, C, D, E, opsi sama saja seperti itu juga kita memperlakukannya ya. Ibu ulangi, the personality of individual, their basic organization is blending of all the factors present in their particular social situations with whatever traits they inherit biologically. Nah, inherit ini yang diturunkan ya secara biologis dari kakek ke ayah ibu kita, dari ayah ibu kita ke kita dan seterusnya ya. This brings, nah predikatnya brings ya. Oke, this-nya apa? Berarti yang diturunkan tadi ya secara biologis tadi ya. As to one of the age-old questions. Nah, this brings us, membawa kepada kita ada pertanyaan jadul nih, yang itu saja pertanyaannya. Which is mana yang lebih penting, hereditary or environment yang membentuk personality? Apakah faktor keturunan atau faktor lingkungan yang berpengaruh kepada pembentukan personality seseorang? Nah, jadi pada kalimat terakhir si penulis justru bertanya kepada pembaca, ya nggak, nanya dia kepada kita kan ya? Ya. Jadi hereditary itu yang diwariskan, diturunkan. Sama dengan inherited ya. Jadi hereditary sama saja. Jadi yang dalam IPA itu kan apa ya? Ada disease, penyakit tertentu yang diturunkan dari kakek nenek kita misalnya ya, ataupun ada emotional
emotional touching yang juga mungkin mirip dengan kakek atau neneknya, misalnya seperti itulah ya. Oke. Ini kita ngomongnya secara global saja ya, nak ya. 12. According to the passage, nah, the personality change happening in the individual as affected by human interactions from day to day. Nah, tadi kan ada is not generally noticeable, tadi ada kalimat ya. Jadi interaksi manusia itu pada umumnya tidak terlihat. Ada kata tadi noticeable. Nah, ya enggak? Oh, belum saya ini ya. Oke. Ya, saya pindahkan dulu ke sini. Alah, emak-emak ini. Ya, 12. According to the passage. Maaf ya, nak ya. According to the passage, the personality change happening in the individual as affected by human interactions from day to day. Nah, tadi ada is. Nah, generally, ya, it's not generally noticeable, from day to day. Berarti cannot be seen ya. Maka nomor 12 jawabannya adalah Bandung ya. Tidak terlihat, tidak dapat dilihat. Kalau can be observed dapat diobservasi, ini pasif semua ya. Can be noticed dapat dilihat, sementara ini ada not. Ya, ini ada notnya. Berarti dia adalah negatif ya. Ya. Cannot be expected tidak dapat diharapkan, can be watched dapat dilihat. Jadi semuanya pasif ya. Ini di, ini juga di, ini juga di, ini juga di semuanya. Jadi semuanya opsi ini mengarah ke pasif, maka is not generally noticeable sama dengan cannot be seen. Tidak dapat dilihat atau tidak terlihat dari hari ke hari. Nomor 13. Oke. Every personality changes, ya, setiap kepribadian kita itu berubahnya. Nomor 13 ini jelas bertahap ya. Jadi gradually tadi ada ya. Bertahap, gradually itu sama dengan step by step. Nah, step by step, bertahap. Ya, sama seperti belajar juga kan gradually ya. Kalau drastically secara drastis, swiftly dengan cepat, dramatically secara dramatis, erratically secara tidak menentu ya kalau kita artikan secara kalau dalam makna psikologi ya. Jadi erratically itu yang tidak diramalkan sebelumnya, yang tidak kita ketahui sebelumnya ya. Gradually step by step. 14 dan 15. Nomor 14. Oke. According to the order, expressions of, jadi ada kalimat di paragraf pertama. Her uncle is hard to get along with because he has an authoritarian personality. Menunjukkan apa uncle itu? Uncle itu sulit dia. Get along with. Sulit memahami karakter dia karena dia berkepribadian yang otoriter. Maka nomor 14 adalah apakah people's difficulty in understanding the concept of personality? Apakah people's difficulty in explaining the concept of personality? Apakah people's certainty about the term personality? Certainty itu kepastian ya. Apakah people's misunderstanding about others' behavior? Apakah people's expectations about human rights? Oh, 14 delta ya. Oke. Berarti adanya kesalahpahaman orang-orang terkait ya karakter, bisa saja mengartikannya otoriter itu bagus untuk si paman ini misalnya, tapi orang lain melihatnya jadi lain gitu ya. Jadi adanya misunderstanding atau ada kesalahpahaman terkait karakter seseorang. Ya, 14 delta. Nomor 15. Iya, 15. Which of the following is true about change personality? Mana yang benar? Nggak pakai except ya. Berarti 4 salah, 1 benar. Oke. Nah, ini kalau misalnya nanti terlihat si opsi itu terlihat panjang, itu ya bolehlah kita melatih mana subjek, mana predikat ya. Predikatnya adalah applies ya. Oke, applies. Predikatnya adalah change ya. Oke. Predikatnya adalah undergo ya, terjadi. Predikatnya adalah changes ya. Predikatnya adalah changes. Oke, maka nomor 15 jelas yang E ya. Iya, tadi ada disebut-sebut ya bahwa personality itu berubahnya secara konstan. Ya, tidak tetap dia, tapi konstan, berubah-berubah terus kepribadian kita. Ya, seperti tadi yang gue sampaikan. Kalau kalian kuliah ke Jogja nanti, maka budaya Jogja ikut masuk nanti ke dalam diri kalian. Itu maksud dari kata personality constantly changes misalnya. Ya, oke. Ya, 15 E lang. Berikutnya, Nak, nomor 16. Oh, ini tentang
Models auxiliaries ya. Oh, ya, sudah masuk kepada kata kerja models ya. Ya. Nah, ini kemarin menjadi satu-satunya grammatical function yang muncul di UTBK 2021. Ya, kita tahu bahwa di dalam models auxiliary itu kan kita mengenal can, pasangannya could, will, pasangannya would, shall, pasangannya should. Nah, ini ada ini, 2 soal atau 1 saya lupa lagi. Karena tiap komputer Ibu amati itu ya waktu mengawas itu, kok lihat ke komputer depan ada yang ini. Lihat ke komputer belakangnya ada lagi. Nah, gitu ya. May, might, must. Nah, yang penting dia keluar soal-soal model auxiliary. Ya. Nah, jadi kita buatkan patokannya saja. Kalau can dan could itu mampu, dapat, bisa. Gitu aja kan. Berarti larinya ke ability. Mampu, dapat, bisa. Will ini kan akan. Berarti rencana, planning. Kalau should lah terutama ya. Nah, karena ini kan nanti akan sama dia ya. Ini kan sama nih. Nah, kalau should ini untuk memberikan saran atau advice ya. Nanti ini kan suggestion ya atau advice. Nah, should ini sama dengan ought to. Ya. Ought to sama dengan had better ya, Nak, ya. Nah, ini may dan might menyatakan mungkin. Oke. Ini menyatakan mungkin, kalau must menyatakan pasti, ya, sesuatu yang pasti. May might ini possibility. Ya, possibility. Perhaps, maybe. Nah, tapi could juga bisa untuk. Jadi Ibu tambahkan di sini could juga bisa untuk kemungkinan. Could ya. Bisa juga untuk menyatakan kemungkinan, maaf. Nah, ini. Could, may, might. Kemudian must jelas pasti. Nah, must nanti kan akan diperlebar menjadi have to ya. Menjadi has to nanti perlebarannya. Kemudian dia dalam bentuk past tense, dia menjadi had to. Nah, ini past tense-nya dari must ya. Ini past tense-nya dari must. Nah, nanti akan diperjelas lagi ya. Oke. Sekarang kita amati kalimat soal di sini. Kita kan tidak tahu akan menjawab nomor 16 ini menggunakan models auxiliary. Tapi kita intip opsinya, Nak. Ya, opsi itu dominan dengan models auxiliary. Can, could, may, would, dominan kan dia ya. Nah, berarti pastilah menggunakan models auxiliary. Yang kita jawab adalah tentu models auxiliary ini akan menempati bagian predikat suatu kalimat. Dia seumur hidupnya akan menempati predikat suatu kalimat. Predikat suatu kalimat. Ya. Nah, ada clue untuk kita. Di sini ada was. Ketika aku berusia 6 tahun. Sekarang Ibu misalnya usianya 50 tahun, berarti sekian puluh tahun ke belakang. Ini adalah bentuk past tense. Ini adalah past tense. Kalau dia past tense, tidak mungkin kita pakai can. Tidak mungkin kita pakai may. Berarti A dan C sudah salah. Karena can dan may itu untuk kalau di sininya am. Kalau I am 6 years old, boleh kita menggunakan can dan may. Tapi di sini konteksnya past tense sudah lewat, maka tidak boleh can dan may. Berarti peluangnya pada BDE. Nah, karena ini menyatakan kemampuan yang tidak bisa dilakukan pada saat berumur 6 tahun dulu, maka kita menjawabnya dengan could not play. Jadi yang betul yang Bandung. Ya, could not play, nggak bisa. Aku nggak bisa main gitar dan piano dulu, waktu aku 6 tahun dulu. Mungkin sekarang bisa. Bisa jadi kan? Ya nggak? Jadi kalau kita me-illustrate, mengelaborate kalimat ini, bisa saja sekarang ini I itu bisa bermain gitar dan piano. Tapi saat 6 tahun dulu, dia nggak bisa. Gitu loh. Jadi kemampuan, jadi fungsi dari could itu kemampuan di waktu lampau atau ketidakmampuan di waktu lampau. Ya, nah, seperti itu. Karena was, mungkin sekarang umurnya 16. Sekarang bisa dia. Bisa jadi dia bisa kalau kalimat ini kan. Oke. Jadi nomor 16 adalah Bandung.
17, 18. Oke. 17, 18. The robber is still staying around us. Para perampok masih berkeliaran di sekitar kita. He into present. Nah, ingat, modulus auxiliary menempati bagian predikat. Kita mengisi bagian predikat. He ini adalah robber. Dia seharusnya dijebloskan kan, dimasukkan dia ke penjara. Di kan. Nah, kalau dicari bentuk ketiga. Semuanya bentuk ketiga, Bu. Ini put itu kan dia irregular verb ya. Put 1, 2, 3-nya kan sama. Ya, kita ambilkan bentuk ketiga. Semuanya bentuk ketiga. Tapi kalau ada modulus auxiliary, dia menjadi di, itu kan dia harus ada be. Be yang diikuti bentuk ketiga. Supaya dia di tadi. Ya enggak? Misalnya be finished, diselesaikan. Can be finished. Will be written, akan ditulis. Should be calculated, seharusnya dihitung. Should be transferred, seharusnya ditransfer. Harus ada be dong, berarti AB tidak mungkin. Lumayan, B, C, D, E ada be put, dan be put. Maka nomor 17, ini kalimat seolah memberikan saran, suggestions, ya. Maka nomor 17 adalah elang, ya. Dia seharusnya dijebloskan dong dia. Jangan dia berkeliaran. Dia seharusnya dijebloskan. Bukan dia dapat dijebloskan, dia akan. Tidak, dia seharusnya. Nah, jadi makna dari should ini luar biasa untuk kepada suggestions. Jadi utterance atau kalimat yang mendukung next sentence-nya itu ya harus pakai should. Boleh juga ought to, ya ada kembarnya ya. Nah, ought to boleh. Ya. Ought to be put. Boleh, ini bentuk ketiga. Ya, kita teruskan. Rudy no longer waits for Almira to eat lunch dekat kafetaria. Nggak nunggu lagi nih, makan siangnya biasanya nunggu terus nih. He doesn't call her either, bahkan nggak nelfon dia lagi. Nah, oke. Ini ada yang sama, ada yang kembar. B dan C ini bila muncul berbarengan di opsi, nggak usah dipilih lagi dia pasti salah. Karena dia similars, karena dia synonyms. Ya, jadi B dan C sudah gugur dong ya. Nah, jadi tinggal A, D, E. Maka yang betul, oh nggak nunggu lagi makan siang nih, bahkan nggak nelfon lagi, mungkin saja kan. Nah, he may not love her, berarti predikatnya may not love, ya. Nah, karena ini present, ya, ini present, nggak mungkin kita pakai could itu untuk past. He has to not tidak ada, has to not tidak ada. Oke, 18 elang. Ya, kita teruskan, nah, 19-20, nah. Oke. Alhamdulillah hujan sudah berhenti ya, agak aman nih. Ya. You have been working all day, you very exhausted. Kamu sudah bekerja sepanjang hari nih, dari tadi pagi sampai sekarang kerja melulu ya. Nah, berarti yang kita isi adalah predikat. Oh, kamu pasti sangat lelah, very exhausted. Ini adalah tired ya. Ya, lelah. Berarti kamu pasti kan dari 19 adalah cacing ya. Nah, jadi konteks kalimatnya. Kamu sudah bekerja keras hari, kamu pasti lelah. Please, you have to get relaxed. Kamu harus relax. Jadi must be. Ya. Mr. Bill ini predikatnya, ya. Dia has 3 great companies, 3 perusahaan besar, 5 luxurious houses, 5 rumah mewah, 7 sport cars, dan seterusnya. Dia pasti kaya dong, kesimpulan kita dari kalimat yang tertera pada kalimat atas. Ya, jadi ini 2 orang yang sedang bercakap-cakap. Maka nomor 20 jawabannya Bandung. Ya, pasti dia pasti kaya karena kita menyimpulkan dari paparan atau eksposisi dari kalimat yang kita temukan. Ya. Nomor 21. Ya, I need more data about this article. Rahel might be able to help you. Ya, might be itu artinya adalah mungkin. Nah, dia di underline di sini, ya, dia di garis bawahi kalimat utuh di sini. Berarti might be itu menyatakan possibility atau menyatakan kemungkinan. Possibility sama saja ya, Nak, ya. Nah, the underline sentence means, maka nomor 21 jelas ya. Yang A ya, perhaps itu adalah mungkin. Iya, kenapa yang B, C, D, E salah? Kalau can tadi kan mampu, dapat, bisa. Kalau I'm sure itu kan tadi yakin, berarti must. Ya enggak? Nah, gitu kan ya. Nah, will be able to. Dapat, belum tentu dapat. Berarti kan masih mungkin tadi di atas. Will certainly be able. Wah, pasti dapat membantu. Tidak. Was able to. Sudah membantu. Tidak. Konteks kalimatnya. Jadi B, C, D, E ini ya tidak merujuk kepada possibility. Ya, 21 alfa.
22. Ya, Ibu munculkan satu lagi. 23. Ya. I wonder where David is. He might be in the library. The underlined sentence means the following except. Nah, mana yang bukan bermakna mungkin, nah, ya. Kecuali ya, could be mungkin sayangku. Ini could be ini mungkin. Tolong diingat ya, agak lain ini sedikit, jadi could be itu mungkin. Maybe juga mungkin, berarti ini benar. Ini benar, perhaps itu mungkin. Oke. Oh, maybe mungkin. Ya, berarti yang tidak mungkin, yang tidak might be ini adalah should be. Ya, should be ini ya artinya seharusnya. Ya, sebaiknya. Ya, digunakan untuk ya suggestions tadi itu, ya. Suggestions ataupun advice. Ya. 23. My English is immensely bad. Sangat buruk nih bahasa Inggris saya. I don't understand English at all. Aku nggak ngerti bahasa Inggris sama sekali. You follow, berarti memberikan saran kan? Orang kedua ini kan orang kedua nih, memberikan saran orang pertama. Berarti kalau saran adalah yang should ya. Oke, oh ini satu opsinya. Apa satu opsi ini Ibu lihat? Oh, sell. It's sebentar ini. Nah, ini sini ya. Yang E, nah tadi. Nah, yang E-nya di sini shall. Nah, jadi should ya, untuk memberikan saran. My English is immensely bad, kata orang pertama. Aku tidak mengerti bahasa Inggris sama sekali. Nah, maka saran atau nasihat dari orang kedua, nah, kamu seharusnya ikut dong, katanya seharusnya mengikuti dong kursus bahasa Inggris secara teratur. Gitu. Ya, jadi memberikan saran, suggestions. Ya, bukan will, bukan may. Jadi kita lihat konteks kalimatnya. Memang modus auxiliary ini maknanya luar biasa. Jadi dia kata kerja bantu, tapi dia bermakna. Kalau am is are kan tidak bermakna. Was were tidak bermakna. Have has had di dalam present dan past perfect tidak bermakna. Tapi kalau modus auxiliary, dia bermakna. Can, mampu dapat bisa sekarang. Could, mampu dapat bisanya dulu. Kalau will, akan. Kalau would, berjanji. Misalnya, dan seterusnya. Kalau should, tadi untuk saran. Kalau must, untuk suatu hal yang pasti, dan seterusnya. 24 dan 25. Bu, Ya. ini itu kan tadi ada should, ada shall. Oke. Kalau untuk suggestion, sayangku, kalau untuk suggestions, advice, atau recommendation, shall itu nggak pas. Shall itu nggak kena. Ya? Tapi artinya sama. Kalau shall itu lebih kepada will sih. Lebih kepada will. Kalau shall itu ya. Jadi yang digunakan untuk memberikan saran tadi itu ya should, ought to, dan had better satu. Jadi dia itu kembar 3 sih sebenarnya. Ya tadi should. Bagus pertanyaannya. Kenapa tidak shall ya Bu ya? Ought to. Nah, satu lagi had better. Iya. Nggak usah diganti-ganti. Had-nya had saja, jangan has, jangan have. Nggak usah kita ganti-ganti. Ini aja dia. Nah ini. Ya. Jadi saling menggantikan. Ya. Seharusnya. Boleh juga sebaiknya dan seterusnya. Jadi dia sangat beda. Should ini beda dengan must. Nah, itu harus agak diperkuat nanti, diperkencang lagi nanti ya. Oke. Renault works as a salesman in order to get much profit. Bagus tadi pertanyaannya ya. He ways to do the competitions of the similar products. Dia bekerja sebagai salesman untuk mendapatkan banyak keuntungan. Dia beberapa ways to do the competitions of the similar products. I think he can do it well, kata orang kedua. Maka nomor 24 jawabannya. Nah, ini kan memberikan saran. Dia bekerjanya salesman. Gimana nih supaya much profit, untungnya banyak? Dia seharusnya menemukan cara dong berkompetisi untuk produk-produk yang sama. Misalnya menjual produk sepatu sama. Bagaimana nih? Seharusnya menemukan cara, gitu kan ya? Berarti memberikan saran. Jadi yang betul adalah ought to find. Ya, boleh juga should, tapi kan tidak ada. Boleh juga should find. Nah, tetapi tidak bisa shall find. Tidak bisa. Jadi tidak kuat ini shall ini untuk suggestions. Tidak kuat dia. Ya? Oke. Kalau would find tidak akan. Kalau will be found ini pasif. Akan ditemukan. Ini jauh ini ya. Ini pasif semua. Would be found dia akan ditemukan cara. Tidak. Dia could dapat menemukan sementara ini present. Nggak bisa pakai could. Ini juga nggak bisa pakai would karena di sini present. Ya?
25. The principal attend our English Next program because he doesn't have any leisure time. Kepala sekolah menghadiri program bahasa Inggris kita berikutnya karena dia tidak punya waktu luang. Oh, we are sorry. We are so sorry to hear that. Oh, sayang sekali nih, kepala sekolah nggak bisa hadir nih. Nah, berarti 25 jawabannya konteksnya di sini kan dia present. Nah, ini juga present, ya. Nah, kita nggak mungkin pakai might ya. Iya. Ya, kepala sekolah 25 ada kalimat he doesn't have any. Berarti kan 25 itu yang A ya, tidak dapat ya. Tidak dapatnya sekarang berarti incapability. Ya, incapability, ketidakbisaannya. Ya, ketidakmampuan untuk menghadiri. Oke. Ya, waktu sudah cukup. Ada yang mau bertanya, Nak? Anjal nanya. Usama, Devi, Mutia, Arya, Moses nanya. Ben nanya, Ben. Altaf, Amira, Yola, barangkali ada pertanyaan. Fatur nanya, Nak. Oke. Silakan, ada yang mau bertanya, Ibu tunggu. Arya barangkali? Ada yang lain? Ya, Angela, ada yang bertanya. Usama Ibnu. Mutia nanya, Mut. Nggak ada ya? Oke, Fatur nanya nggak? Nggak ada Mutia ya? Oke, Fatur nanya nggak, Fatur? Cukup, Bu. Cukup ya. Oke, Yola, nggak ada Yola? Pertanyaan? Yang lain? Ben biasanya nanya? Atau yang lain, Altaf? Nggak ada? Oke. Jika tidak ada, kita tunggu jam 5 untuk sesi kedua ya, Nak ya. Nanti pelajaran TPS untuk kelompok Bahasa Indonesia bersama Bu Lili ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Anak-anak SSC 3082, Ibu selalu doakan semoga semuanya sehat dan dipermudah semua urusan sampai lulus UTBK di tahun 2022 tahun depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anak semua. Bye-bye. Terima kasih, Ibu. Terima kasih. Oke, sama-sama. Ibu leave room ya, Nak ya.